Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulan bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan yaqumun nasa bil qisti wa anzalal hadid fihi bil ba'syan syadid wa nafi'an lin-nas waliya'lamallahu may yashrahu wa rasulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kata Allah, kami benar-benar telah mengutus rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar mereka berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan dahsyat atau hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya walaupun Allah tidak melihat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Sidang jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua, pertama bahwa dari sejumlah rasul-rasul yang Allah turunkan tidak sekedar saksi bagi manusia, tetapi bagaimana generasi manusia yang terus-menerus dapat menjadikan neraca keadilan dalam sejarah peradaban manusia. Ketika manusia yang Allah turunkan dari sekian generasi rasul telah mengabaikan keadilan, maka kita menyaksikan meskipun rasul telah diturunkan, tetapi ternyata manusia tidak menyadari betapa pentingnya keadilan itu, sehingga peradaban manusia bisa terjadi regenerasi yang sesungguhnya. Di satu sisi generasi yang diturunkan rasul baginya ada yang memang menyadari betapa keadilan itu dilakukan atau ditegakkan oleh umat manusia, tetapi sebaliknya justru pembangkangan sepanjang sejarah peradaban manusia terjadi meskipun rasul telah diturunkan. Yang kedua, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menjadikan besi sebagai satu saksi bagi manusia bahwa ciptaan Allah berupa benda besi itu dapat menjadi bukti nyata bahwa benda yang sekeras itu, sehebat itu, Allah dengan sekejap bisa menciptakan, dan sekejap itu pula, sekedip mata, Allah bisa menghancurkan. Lihat betapa gedung-gedung yang tinggi, ya, dengan ukuran besi yang hebat-hebat, jalan tol yang hebat-hebat, tapi satu ketika manusia sudah mengabaikan kekuatan Allah, maka cepat atau lambat, ya, besi-besi yang kuat itu akan hancur binasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan di ujung ayat ini, ya, waliya'lamallahu min nasarahu, ya, wa rasulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, tapi kekuatan dan keperkasaan Allah itu sudah diabaikan oleh manusia. Sudah banyak manusia yang tidak percaya ada Allah. Banyak manusia yang sudah tidak percaya ada Tuhan. Bahkan dirinya
mengatakan sebagai Tuhan, saking dia merasa kuat, saking dia merasa seorang penguasa yang perkasa. Saya menyaksikan betapa mumi Nabi, bukan Nabi ya, tapi yang melawan Nabi Ibrahim, yaitu Fir'aun, yang sampai sekarang berjuta-juta bahkan miliaran manusia menyaksikan, diawetkan sedemikian. Betul, di satu sisi sebagai penelitian ilmiah, tapi di sisi lain bagi orang-orang yang menyaksikan dengan hati nurani, dengan rasa iman, maka itu sebuah bukti yang nyata bahwa bumi sendiri sebenarnya sudah tidak menerima jasadnya Fir'aun, karena dia saking sombongnya, karena saking angkuhnya, bahkan dia sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, betapa bukti-bukti nyata ini bisa sesungguhnya membuat kita ya sadar diri, ya, karena manusia kalau sudah hilang kesadaran dirinya, sudah diperingatkan oleh Allah sejumlah rasul tapi sudah tidak mau sadar dirinya, tidak tahu diri dan tidak tahu menempatkan diri, kata Profesor Ali Ya'fi, maka pada akhirnya manusia ini akan mengalami kebinasaan, kehancuran yang Allah sendiri menciptakan manusia, dan Allah sendiri tidak mau menerima kembalinya manusia kepada Allah. Gak tahu kemana itu manusia perginya, meskipun dia sudah hancur lebur ditelan oleh bumi, tetapi ruhnya sendiri saya yakin tidak akan diterima oleh Allah, bahkan sudah menjadi kerak-kerak neraka. Dan kita percaya itu. Karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah, kita harus yakin bahwa meskipun di dunia ini tidak tampak nyata hukum-hukum Allah berlaku bagi orang-orang yang menistakan agama Allah, orang-orang yang tidak meyakini bahwa telah menafikan adanya Tuhan, tidak langsung diberikan sanksi oleh Allah, tetapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Ini salah satu sifat optimis orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Jadi salah satu hikmah kita meyakini rukun iman itu ialah kita optimis hidup yang lebih baik di masa depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik. Jadi kebobrokan di dunia ini, kesemerautan penegakan hukum di dunia ini, sudahlah kita anggap selesai kalau Allah belum saatnya memberikan hukuman kepada mereka, atau manusia belum saatnya memberi hukuman kepada manusia yang sudah melakukan kezaliman di muka bumi ini. Tetapi pada akhirnya di akhirat kita yakin, seyakin-yakinnya, pasti, sepasti-pastinya hukum Allah itu pasti memberikan sanksi kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu kebalikan dari orang-orang yang tidak bisa berbuat adil. Dan adil itu kata Allah, ya, i'dilu wa aqrabul taqwa. Jadi orang yang bisa berbuat adil itu hanya orang yang bertakwa sebenarnya. Kalau orang dia jauh dari ketakwaan, bahkan bergelimang dengan dosa, setiap hari pekerjaannya manipulasi, berbohong, tidak mungkin bisa berbuat adil. Setiap hari dia memalsukan kata-katanya, berbalik, bersilat lidah, maka tidak mungkin dia bisa menegakkan keadilan karena jauh dari ketakwaan. Karena itulah Quran surah Al-Hadid ayat 25 ini memberikan satu sikap yang optimis bagi kita, bahwa di satu sisi kita meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan simbol yang sering kita sebut nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga kita mendapat pertolongan Allah, karena pertolongan Allah itu amat dekat sekali. Tapi bagaimana Allah mau menolong kita? Wong kita sendiri menginjak-injak agama Allah.
Umat ini banyak yang menistakan agama Allah. Saya setiap hari ketika membaca media sosial itu, lebih banyak saya beristighfar. Betapa penistaan agama itu luar biasa. Yang menamakan dirinya Gus, yang menamakan dirinya Kiai. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Itu yang terjadi kaum muslimin. Jadi kalau kita tidak punya rasa iman, takwa dan rasa keadilan, kita akan mudah larut dengan segala macam tipu daya, tipu muslihat dan penistaan agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan alat teknologi yang sedemikian cepat. Ada seorang tokoh yang namanya Saifuddin Ibrahim, sampai dia lari ke Amerika bersembunyi. Coba saksikan ya di media sosial itu, sudah hidup menderita. Nauzubillah min dzalik, tapi juga nggak sadar. Kita tidak tahu dengan cara apa menyadarkan beliau. Dan saya pernah berhadapan di pengadilan dengan beliau, seorang penista agama. Setelah diberi hukuman juga tidak sadar, masih terus. Coba bayangkan. Jadi ini menurut saya mengulang sejarah, ya mirip-mirip seperti Fir'aunnya di zaman modern. Jadi Fir'aun di zaman modern ini memang banyak, dengan berbagai macam modus, ya, dengan berbagai macam peristiwa dan berbagai macam bentuk yang penista-penista semacam ini, ya tentu harus kita luruskan, harus kita tolak. Jadi bukan dengan mengatasnamakan HAM yang berbeda keyakinan. Jadi bukan hanya asal beda keyakinan dan beda pendapat. Karena kalau beda pendapat itu bisa karena beda pendapatan. Ya. Nah, karena itu di sini sebenarnya yang dimaksud beda di sini bukan seperti itu. Itu namanya penyimpangan yang harus kita luruskan. Dan ini tugas siapa? Ya tugas kita semua. Yang dimaksud semua itu siapa? Ya kita umat Islam. Karena kita umat Islam ini sudah Allah berikan kepada kita umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat, kata Allah. Karena secara konsisten terus-menerus mengajak berbuat baik, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mendiamkan kemungkaran berarti sama dengannya. Ya, mendiamkan kemungkaran berarti kita sama dengannya, bahwa kita ikut terlibat dalam kemungkaran itu. Kita berteman dengan orang-orang yang berbuat mungkar. Kalau kita lihat bagaimana Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang yang beriman, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, bersamalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita bersama orang-orang yang berbuat zolim, maka kita dengan sendirinya larut dalam perbuatan yang zolim itu. Dan sebuah penelitian menunjukkan berteman dengan orang-orang yang zolim itu akan pada dasarnya kita ikut larut dengan kezoliman itu. Nah, karena itulah peringatan Allah ini memberikan dan mengingatkan kita semua, mari terus kita melakukan upaya-upaya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan keyakinan kita untuk menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menegakkan agama Allah itu. Sekali lagi, dengan keyakinan kita untuk menegakkan agama Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita sebagaimana kekuatan besi, ya, yang kekuatan ini justru kekuatan yang Allah buktikan ciptaan Allah bagi manusia yang dilahirkan dari bumi melalui tambang, nikel dan segala macam. Ini karunia Allah, nikmat Allah berikan kepada manusia. Allah serahkan begitu kekayaan alam, tambang, batu bara, semua untuk kesejahteraan manusia. Tapi kita kenapa tidak mampu menggunakan tambang itu? Tapi justru yang menyalahgunakan banyak untuk kemungkaran. Inilah kadang-kadang yang logika kita tidak lurus.
Sedikit-sedikit tolak, sedikit-sedikit tolak. Yang ditolak itu yang mana? Kalau ditolak yang mungkar, yes, saya setuju. Kalau yang baik, masa ditolak? Nah, karena itu, karena ini kurnia dan ciptaan Allah, mari kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamdalillah usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.